Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang tahanan di Tenggarong, Kutai Kartanegara ditangkap setelah 7 hari melarikan diri dari tahanan. Petani sawit di Kabupaten Berau resah karena belum ada kepastian dari perusahaan untuk membeli hasil panen mereka. Semarak peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia mulai terasa. Di Sungai Pinang, warga memajang patung burung Garuda berukuran besar di pintu masuk gang. Tim dari BPBD, relawan dan pemadam Pertamina Senin siang berjibaku untuk memadamkan sisa-sisa kebakaran di Jalan Kelamono Muara Rapak, Balikpapan Utara. Musibah ini menyebabkan rumah indekos 3 pintu ludes dilalap api. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Balikpapan Usman Ali menyatakan, lokasi yang berada di kawasan padat mengharuskan mereka mengerahkan 8 mobil pemadam. Akan tetapi gerak cepat ini sempat terhalang oleh jalan sempit dan kerumunan warga. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. BPBD mengeluarkan kurang lebih 8 unit untuk pemadaman dibantu dari pihak Pertamina. Saat ini yang menggunakan 1 unit. Untuk saat ini kita belum tahu ya, karena data yang bersangkutan informasi lagi bekerja. Nah, ini kita masih mencari data. Untuk saat ini anggota masih ke bawah untuk membongkar kira-kira kondisi aman atau tidak, ataupun bisa pernyataan ada korban atau tidak ada korban. Jam berapa Pak? Informasi awal Informasi awal kita terima jam 11.40. Ada kesulitan Pak? Ada kesulitan? Pada saat ini kesulitan ya, warga banyak, anak-anak juga banyak, kebetulan kayaknya dekat sekolah, motor, jalur cukup sempitnya, dan lalu lintas tadi jam 100 masuk lalu lintas padat. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Berbagai jenis kendaraan yang melintas di Jalan Nusyirwan Ismail atau Ring Road 2 Samarinda, Senin siang terpaksa harus balik arah. Ini karena jalan sepanjang 7,8 km itu ditutup warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Mereka nekat menutup jalan tersebut guna menuntut ganti rugi pada pemerintah kota. Bulkis, salah satu pemilik lahan, menegaskan sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan haknya. Akan tetapi sejak tahun 2012, ganti rugi yang diinginkan belum didapatkan. 2013 kemarin 2012 Pak, jadi dijanjikan kita dibayar 2014. Ternyata sampai saat ini tidak ada. Selama ini upaya apa yang udah Ibu lakukan? Udah ngomong ke kelurahan, kecamatan? Kita sudah semua upaya kita lakukan. Menyurat ke menteri. Ke menteri Iya, sudah. Wali kota kita 2 kali menyurat ya. Iya. Tidak ada balasan. Somasi. Jadi sampai kami saat berikan. ini karena kita tidak ada balasan, upaya apa? Jadi ini upaya kami terakhir untuk menutup jalan. Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso menyatakan, kondisi ini ia ketahui 2 bulan lalu dan ia pun secepatnya mengumpulkan dokumen jual beli lahan. Tahap selanjutnya yakni memastikan kepemilikan lahan agar tidak ada kesalahan jika dana tersebut dibayarkan ke warga.
Suara Kaltim Ya 2 bulan yang lalu memang saya bertemu dengan warga karena memang baru tahu kalau ini masih bermasalah, sehingga tahap pertama yang saya lakukan sebelum rapat itu mengumpulkan dokumen. Pada saat itu memang belum lengkap dokumen yang ada. hasil dari pertemuan ini Pak? Dan hasil pertemuan ini seperti tadi yang didengarkan. Jadi sambil menunggu kepastian hukum, apalagi ini kan nggak diperkenankan kita mengeluarkan uang untuk kegiatan yang sudah selesai. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli yang membantu pengamanan di lokasi penutupan jalan berharap perkara tersebut segera terselesaikan agar aktivitas pengguna jalan berjalan aman dan lancar. Ya, karena ini merupakan jalan ini ya, poros utama ring road yang dibangun untuk mungkin jalur ekonomi ya. Logistiknya. Diharapkan logistiknya dari masyarakat untuk ya tidak melakukan penutupan lagi. Pemerintah sudah hadir, negara sudah hadir, kita akan support pemerintah kota untuk segera menuntaskan permasalahan ini. Arus lalu lintas di Ring Road 2 ini akhirnya kembali lancar setelah Wakil Wali Kota bertemu langsung dan berdiskusi dengan pemilik lahan. Namun begitu, warga akan kembali menutup jalan tersebut jika ganti rugi tidak segera diberikan. Abir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Puluhan mahasiswa dari kelompok Aliansi Penyelamat Demokrasi Senin siang berunjuk rasa di DPRD Balikpapan. Mahasiswa menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan alasan isinya banyak yang bermasalah. Beberapa pasal yang mereka sebut bermasalah itu yakni 218 dan 219 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 240 dan pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan kekuasaan umum. Pasal 188 tentang penyebaran ideologis, serta pasal 256 tentang unjuk rasa. Mahasiswa menolak pasal-pasal itu karena dinilai merugikan masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Yang pertama terkait menolak akan disahkannya pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden tertuang pada pasal 218 dan pasal 219. Terus menolak akan disahkannya pasal tentang penghinaan pemerintah yang sah pasal 240 dan pasal 241. Menolaknya akan disahkan pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara pasal 351 dan pasal 352. Terus menolak akan disahkannya pasal 188 tentang penyebaran ideologis. Terus yang terakhir menolak akan disahkannya pasal 256 tentang setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Aksi penolakan RKUHP berjalan aman dan lancar. Pendemo membubarkan diri usai diterima anggota dewan yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Terpincang-pincang saat Wahyudi digiring polisi Senin siang. Wahyudi, tahanan Polsek Tenggarong yang sempat kabur dari tahanan itu, kakinya terluka karena terinjak beling saat melarikan diri. Selama di pelarian, tersangka penggelapan sepeda motor ini sempat menghirup udara bebas selama 7 hari. Dijelaskan oleh Kapolsek Tenggarong AKP Yasir, pelaku melarikan diri dari dalam sel dengan memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Wahyudi akhirnya ditangkap di pondok milik warga kawasan Bukit Pinang, Samarinda. Keberadaan Wahyudi berhasil diketahui setelah polisi menyebar fotonya.
Kalau dihitung dari hari Minggu, berarti hari kemarin hari ke-7 hari Minggu ketemu Minggu. Jadi ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sesuai dengan foto yang sebar itu, ya, menyampaikan bahwa ada tinggal di pondok dekat rumahnya di jalur Poros Samarinda Tegarong, tepatnya di Kelurahan Pinang, RT 17 ya, 17. Kelurahan Pinang yang dekat Pila-Pila itu. Kemudian di situ dilakukan penangkapan, ternyata benar. Saat penangkapan tidak ada perlawanan, dia kan sakit kakinya kena beling waktu kita kejar di kuburan ini. Akibat ulahnya, ancaman pidana pada Wahyudi dipastikan akan bertambah berat. Sebelumnya, ia terancam 5 tahun penjara akibat menggelapkan sepeda motor. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang tahanan di Tenggarong, Kutai Kartanegara ditangkap setelah 7 hari melarikan diri dari tahanan. Petani sawit di Kabupaten Berau resah karena belum ada kepastian dari perusahaan untuk membeli hasil panen mereka. Semarak peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia mulai terasa. Di Sungai Pinang, warga memajang patung burung Garuda berukuran besar di pintu masuk gang. Kisruh antara petani dan perusahaan sawit di Berau masih berlanjut. Senin siang, kedua kubu bertemu di kantor Dinas Perkebunan untuk mencari jalan penyelesaian. Akan tetapi pertemuan ini pun tidak membuahkan hasil. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Lita Handini menyatakan, perusahaan harus lebih terbuka dan transparan, sedangkan petani harus menunjukkan peta lokasi penanaman sawitnya. Peta ini dinilai penting untuk memastikan kewajiban bagi perusahaan membeli hasil panen petani. Bapak Kepala Kampung dan Ibu. Petani itu kan diminta kerjasama secara transparan, terbuka, dibicarakan bersama-sama, terus petanya jelas, memang peta lokasi kegiatan. Tapi kalau sejauh ini gimana? Petanya jelas Ya ada masih ketidaksinkronan peta yang disampaikan oleh PTDA dengan kampung. Nah, sehingga mereka minta peta itu Perwakilan perusahaan sawit PT Brau Agro Asia menyatakan masih mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan petani. Akan tetapi mereka tidak memberi gambaran jelas jalan penyelesaian yang dimaksud. Terkait dengan tuntutan masyarakat, intinya kami masih proses kajian, lebih ke regulasi. Ketika misalnya diskusi sudah menyelesaikan, nanti coba kita cari solusi. Persoalan antara petani dan perusahaan sawit ini bermula dari ketidakpuasan petani karena perusahaan hanya membeli buah sawit dari sebagian petani. Sebagian besar petani kecewa karena hasil panennya tidak dibeli oleh perusahaan. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Lagi. Oke, langsung di anunya. Ya. Relawan dari Manggala Agni ini Senin siang sibuk mempersiapkan alat pemadam kebakaran. Mereka akan menggelar latihan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Petugas dan relawan sudah harus mempersiapkan diri sejak dini, mengingat wilayah Berau kini sudah mulai memasuki musim kemarau yang berlangsung hingga Oktober 2022. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Kepala Manggala Agni Berau Bambang Supriyadi menyatakan, timnya sudah sangat siap jika dibutuhkan. Namun mereka yakin kebakaran hutan tidak akan terjadi di tahun ini karena Dinas Kehutanan dan BPBD sudah mensosialisasikan ke warga tentang ancaman dan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebetulnya personilnya pun sudah siap semua, dan harusnya tidak ada lagi terjadi tentang kebakaran karena masyarakat saya pikir sudah paham, Pemda terutama dari BPBD terus KPH dari provinsi itu sudah gencar-gencarnya masuk ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan. Strategi pemerintah daerah Kabupaten Berau yang pertama bahwa kesiapan personil, kemudian yang kedua kesiapan sarana prasarana, yang ketiga kita juga membentuk posko di 11 kecamatan. Ini merupakan salah satu upaya bagaimana mendekatkan personil ke kampung-kampung ataupun ke kecamatan, sehingga nanti pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan kita sudah siap personil yang ada, kemudian sarana prasarana juga sudah teralokasikan di masing-masing posko. Koordinator Manggala Agni. Kesiapan menghadapi ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan juga dibahas pemerintah kabupaten melalui rapat koordinasi. Pemkab yakin melalui koordinasi yang tepat, maka ancaman kebakaran hutan dapat dihindari. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216. Pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di Gedung Bela Diri Kompleks Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang ini cukup menarik perhatian warga. Itu karena pelaksanaan vaksinasi bertepatan dengan turnamen Gamers Piala Merah Putih Kukar Esport tahun 2022. Koordinator Wilayah 1 Binda Kukar, Letnan Kolonel Korps Perhubungan Asmawi menyatakan, vaksinasi ini sengaja digelar di tempat ramai dengan maksud untuk memburu target 800.000 dosis vaksin yang disalurkan hingga akhir 2022. Saat ini sudah 497.000 dosis vaksin yang sudah disalurkan. Banyak masa yang datang, ya. Momen-momen seperti ini tentunya kita manfaatkan karena Binda Kalimantan Timur saat ini sedang melaksanakan percepatan kegiatan vaksinasi dengan target sasaran 800.500 dosis sampai dengan akhir tahun, ya. Dan yang sudah tercapai sejak bulan Januari sampai dengan sekarang itu sudah tervaksin 497.621 orang yang sudah tervaksin. Pada pelaksanaan turnamen Gamers ini, Binda Kaltim menyiapkan 500 dosis vaksin jenis Moderna, Sinovac, dan Pfizer. Jumlah ini akan ditambah jika antusiasme warga masih tinggi. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang tahanan di Tenggarong, Kutai Kartanegara ditangkap setelah 7 hari melarikan diri dari tahanan. Petani sawit di Kabupaten Berau resah karena belum ada kepastian dari perusahaan untuk membeli hasil panen mereka. Semarak peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia mulai terasa.
Di Sungai Pinang, warga memajang patung burung Garuda berukuran besar di pintu masuk gang. Cana, demikian nama ikan ini. Di Kalimantan, ikan ini dikenal dengan sebutan ikan haruan atau ikan gabus. Namun, yang di akuarium ini sedikit berbeda, karena para pencintanya menamai ikan ini dengan sebutan ikan cana. Untuk mendapatkan ikan tersebut, mereka mendatangkannya dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri seperti India dan Myanmar. Untuk mengenalkan lebih luas ke masyarakat, komunitas pecinta cana menggelar kontes seperti dilakukan di Palaran ini. Ada 4 kelas yang diperlombakan, yakni Auranti, Maru Yellow Junior, Maru Yellow Juvenile, dan Blue Pulchra. 55 peserta yang meramaikan kontes sebagiannya adalah warga Samarinda dan sebagian lain dari berbagai daerah di Indonesia. Selain untuk mengenalkan ke masyarakat, lomba ini dimaksudkan untuk meramaikan peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Cana itu sendiri merupakan ikan gabus atau ikan haruan, tetapi untuk lokalitinya memang berbeda. Ada yang dari Kalbar yaitu Sentarum, ada yang dari India, Auranti, ada yang dari Myanmar, Blue Pulchra. Harapannya untuk cana sendiri bisa lebih tidak dipandang sebelah mata lah. Mungkin orang umum bisa lebih menganggap ikan haruan, ikan konsumsi, bukan ikan kontes. Untuk kedepannya mungkin bisa menaikkan nilai ekonomi dari untuk penjual juga, untuk penghobi juga mungkin. Peserta kontes yang mulai memelihara cana sejak tahun 2020 sangat senang atas pelaksanaan kontes tersebut. Ia yakin dengan kontes ini akan makin banyak warga yang mengetahui komunitas pecinta ikan cana. Masuknya ke keluarga gabus. Iya. Haruan. Iya, haruan. Macam-macam, dari India ada, Myanmar. Kalau punya kita sendiri dari mana? Lokality Kalbar. Ya. Danau Sentarum. Mas, dengan adanya kontesnya harapan Mas sendiri gimana sih terhadap cana ini? Harapan Mas sendiri? Harapan sih lebih maju lagi, lebih dikenal sama masyarakat awam. Sejatinya ikan cana ini sudah sangat familiar di telinga warga, terlebih masyarakat Kalimantan Timur. Itu karena ikan cana ini merupakan keluarga besar dari ikan gabus atau ikan haruan. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah, melaporkan dari Samarinda. Gotong royong menyingkirkan rumput dan ilalang yang tumbuh di tanah lapang kawasan Puspita Bengkuring, Sempaja Timur ini dikerjakan relawan gabungan di Samarinda. Lahan ini dimanfaatkan para relawan untuk pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan berbagai kegiatan lainnya. Akan ada 1.000 relawan yang mengikuti upacara. Setelahnya, para relawan ini akan mengikuti berbagai lomba ketangkasan penanganan kebakaran, termasuk olahraga tradisional, mulai lari karung, tarik tambang, dan lain-lain. Selain relawan, kegiatan ini diikuti pula oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Bahwa kita
ada wacana dalam waktu dekat ini akan melaksanakan namanya apel siaga pasukan dikaitkan dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Diantaranya ada kegiatan-kegiatan lomba seperti lomba panjat pinang, ya, lomba balap karung, dan lomba-lomba tradisional lainnya. Di samping itu ada kegiatan khusus untuk dilombakan, yaitu lomba drill. Nah, ini kegiatan ini melibatkan organisasi mana saja? Saya kira ini kegiatan ini adalah kolaborasi gabungan antara Belakar Tanah Kota bersama dengan ITS, ya. Kita sama-sama melaksanakan dalam rangka kegiatan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Relawan berharap acara ini terwujud agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain, sekaligus ajang bertukar pikir untuk penanganan kebencanaan. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Patung burung Garuda berukuran panjang 4,25 meter dan tinggi 4,18 meter ini menghiasi pintu masuk Gang Berkat, Sungai Pinang, Samarinda. Lambang negara ini dipajang warga di pintu masuk untuk merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Untuk memajang patung burung Garuda tersebut, warga bergotong royong agar gapura ini terlihat lebih menarik, di sekelilingnya diberi hiasan merah putih. Warga Gang Berkat menyatakan pemasangan patung burung Garuda di pintu masuk ini tujuannya untuk menyadarkan semua warga agar selalu teguh pada Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, pemajangan ini dilakukan atas kesepakatan bersama, mengingat warga di dalam gang ini terdiri dari berbagai etnis. Kami di sini memang di dalam gang ini, RT 05 Gang Berkat ini, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Jadi kami punya slogan tetap. Yang pertama, beda suku, beda agama, kami bangga hidup berdampingan. Yang kedua, beda suku, beda agama, satu hati, satu rasa Indonesia. Siap, mantap. Untuk pendanaan kita dari swadaya warga, ada kita buat permohonan bantuan kepada warga semua yang ada di RT 05. RT 05 ya. Kemudian hasil ini kan pasti dibicarakan dulu ya? Ya. Dibicarakan. Berapa lama proses itu PT sehingga sampai berdiri sebagus ini? Kalau untuk proses pembuatan Garuda ini mungkin sekitar hari ini sudah ada 2 mingguan juga. 2 minggu ya. Pemajangan burung Garuda di pintu masuk gang ini menarik perhatian warga karena ukurannya yang cukup besar. Beberapa dari mereka mengabadikannya melalui ponsel dan disebarkan ke media sosial. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.